Cintaku melintasi angkasa, tak terhalang gravitasi. Dalam gelapnya jagat raya, kau tetap jadi cahayaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini kita sedang berhadapan bukan sekedar persoalan hukum. Kita sedang menyaksikan pengkhianatan besar terhadap akal sehat, moral publik, dan fondasi konstitusi negara. Kita tidak sekedar berbicara tentang dugaan ijazah palsu. Kita sedang berbicara tentang pemalsuan sejarah, penghinaan terhadap akal sehat, dan kriminalisasi terhadap orang-orang yang berani berpikir jernih. Pada waktunya nanti, ketika Allah mengizinkan ilmu membuktikan pemalsuan ijazah dengan seterang benderangnya, maka ini adalah simbol paling jelas dari kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan. Bukan soal selembar kertas, tapi soal legitimasi kekuasaan yang kemudian digunakan untuk membentuk kebijakan demi kebijakan yang menentukan hidup mati rakyat. Dan lihat apa yang terjadi. Para cendekiawan yang bicara dengan menggunakan ilmunya dijadikan tersangka. Saya, Dr. Tifa, seorang intelektual kesehatan yang jernih, Dr. Roy Suryo, pakar teknologi informasi, Dr. Rismon Sianipar, pakar forensik digital, Rizal Fadila Sarjana Hukum, seorang cendekiawan hukum Islam, dan menyusul para cendekiawan yang lain, dan mungkin nanti akan menyusul para cendekiawan-cendekiawan berikutnya yang akan diperkarakan karena mereka mengungkap kebenaran kepalsuan ijazah. Mengapa para cendekiawan ini dibungkam? Karena ada yang panik. Mereka tahu fondasi kekuasaannya rapuh, warisan kekuasaan harus disterilkan dari pertanyaan. Perlawanan harus dilumpuhkan lewat pasal-pasal karet. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dengan sangat tegas dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Inilah yang sedang terjadi hari ini. Kebenaran disembunyikan, kebatilan disebarkan, dan kebohongan dijadikan jalan untuk berkuasa. Bagaimana jika benar terjadi? Bagaimana jika seorang mantan penguasa telah menggunakan ijazah palsu sebagai syarat untuk naik ke tampuk tertinggi kekuasaan? Apa artinya ini? Artinya, seluruh produk hukum, kebijakan, dan penunjukan pejabat selama dia menjabat dilahirkan dari legitimasi yang cacat moral dan cacat legal. Kami, para cendekiawan, tidak bicara karena benci, tapi karena takut akan murka Allah jika kami diam melihat kebohongan. Kami tidak ingin generasi mendatang belajar bahwa untuk meraih kekuasaan cukup dengan memasukkan dokumen dan memanipulasi hukum. Kami bersuara agar kebenaran ditegakkan dan kebohongan dihentikan di sini, hari ini, bukan besok. Para cendekiawan yang ingin dibungkam, Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan tokoh-tokoh kritis lainnya, bukan karena mereka salah, tapi karena mereka menyuarakan yang benar. Kriminalisasi terhadap kebenaran adalah tanda paling nyata bahwa kekuasaan telah kehilangan kepercayaan diri. Jika rakyat tidak bangkit, kita sedang membiarkan penipuan menjadi budaya dan kebohongan menjadi warisan. Kita harus bergerak, bangkit secara intelektual, spiritual, dan moral. Kita tidak sedang ingin menjatuhkan negara. Kita ingin menyelamatkan negeri tercinta ini dari kehancuran yang dibangun di atas dusta. Rakyat Indonesia, kalau kita diam hari ini, maka besok anak cucu kita akan hidup di negeri di mana kebohongan dianggap kebenaran dan mereka yang jujur dipenjara. Bangkitlah, bangkit bukan dengan amarah yang buta, tetapi dengan kekuatan intelektual, dengan narasi tandingan, dengan konsolidasi akal sehat. Hari ini adalah ujian. Apakah kita akan jadi generasi yang diam saat kebenaran diinjak, atau kita akan bangkit sebagai umat yang menegakkan amanah Allah?
Janganlah kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Ini bukan sekedar perlawanan terhadap satu orang atau satu rezim. Ini adalah perjuangan untuk mengembalikan martabat bangsa, mengembalikan kebenaran sebagai dasar peradaban. Kita tidak butuh pemimpin palsu. Kita butuh keberanian untuk jujur. Kita butuh rakyat yang tidak mudah ditipu dan tidak mudah dibungkam. Indonesia yang cerdas tidak akan lahir dari pemalsuan. Indonesia yang merdeka tidak lahir dari ketakutan. Saatnya nalar sehat memimpin arah bangsa. Bangkitlah wahai rakyat Indonesia. Suarakan kebenaran, selamatkan masa depan, tegakkan kejujuran sebagai dasar bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.